orang, cuman Mmm, kelihatan sama saya aja. oh, iya. Jadi kalau ngewujud kan beda lagi itu, ngewujud si makhluknya kelihatan sama siapa Mhm. juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Temara. Saat ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, kita langsung aja ke narasumbernya, Kang Robi. Iya Kang, malam Kang. Kang Robi, gimana kabarnya Kang Robi? Alhamdulillah sehat Kang. Kang Robi, katanya Kang Robi ini punya cerita ya? Ya ada sih pengalaman saya dulu ya Kang, Hmm, waktu bekerja di sini daerah Sudirman, hmm, di bengkel tempat cuci mobil. Tapi ada pengalaman saya pertama itu sua dulu itu saya waktu kecil nih Kang, sekitaran umur 4 tahun 5 tahun mungkin. Soalnya agak lupa-lupa ingat sih. hmm, Jadi dulu itu tiap malam itu saya mimpi. Jadi mimpinya itu dibawa main hmm. sama cewek, cantik sih ceweknya tuh. Pakai kebaya merah. Nah, dibawa mainnya itu tiap malam itu pasti ke pinggir-pinggir pantai gitu kan. Tapi tiap saya mau dibawa ke tengah laut nih, pasti ada kakek-kakek yang narik tangan saya kan. Jadi si kakeknya itu narik sambil bilang, jangan ikut sama dia kata. Kata si kakeknya itu. Ya, udah, ini pulang aja bareng kakek gitu. Langsung saya dibawa. Nah, dari tadinya di pantai itu tiba-tiba ada di hutan gitu. Hmm, Nah, kalau udah sampai ke hutan itu kan, kata si kakeknya udah pulang ke sana. Langsung bangun gitu. oh, langsung kebangun dari Iya, langsung tidurnya. kebangun. Terus kata ayah saya itu, tiap malam nih saya jalan kaki sambil tidur, Hmm. jalan kaki ke WC cuman kencing doang, pulang lagi, Itu tidur di rumah, lagi di di rumah. rumah. Jadi di rumah saya itu dulu kan saya lahir di daerah Cianjur ya. Hmm. Tapi Cianjur agak kotaan sih, gak terlalu pelosok sih. Nah, di situ tuh emang angker, terus jadi di WC itu di luarnya itu kan dulu masih ditimba gitu. Belum pakai sanyo. Jadi ada sumur gede. Jadi dari sumur itu kayaknya sih agak angkernya tuh. Tapi kesini biasa, hidup normal lah gitu. Ya. Nggak ngalamin lagi yang kayak gitu kan. Tapi pas waktu saya kerja nih di daerah Sudirman sini bengkel. Nah, saya itu jadi dulu tidur tuh di bengkel kan, bengkelnya di lantai 1 nih Kang. Hmm. Lantai 2-nya rumah bos. Nah, lantai keempat baru tempat tidur saya nih. Lantai ketiga kosong kan. Saya paling atas tuh di lantai 4 tidur. Terus di pinggir bengkelnya itu ada pohon besar banget Kang. Pas di pinggir tokonya itu. Pohon besar. Pohonnya itu tingginya itu lebih tinggi dari bangunan yang 4 lantai itu. Kayak pohon beringin atau pohon apa sih, kurang tahu juga saya kan. Nah, pas pertama saya datang suruh ke kamar kan, suruh istirahat nih. Saya istirahat lah, istirahat sebentar. Nah, udah agak lama itu saya pengen ke WC kan. Saya jalan ke WC, taunya gelap. Si WC-nya itu yang satu gelap banget. Emang Karena gelap, nggak ada lampu atau gimana? gak ada lampu karena udah gak dipakai aja sih kayaknya. Hmm. Nah, yang sebelahnya itu biasa terang karena emang masih dipakai itu.
tapi tempatnya tuh kayak kotor gitulah, gak keurus tempatnya. Nah dari kegelapan itu, WC yang gelap itu, saya kayak lihat ada cewek gitu kan. Emang kadang-kadang emang bisa lihat kadang, tapi gak terlalu benar-benar jelas sih, kayak samar-samar gitu kan. Ini kok ada cewek di sini. Pertamanya biasa aja sih, tapi pas saya balik lagi kamar ternyata ngikutin kan. Saya tidur si cewek itu. Saya tidur gak sendirian sih, berdua sama temen dulu, sama orang sana, orang Cisewu Garut ya. Saya tidur, pas lihat di depan pintu, ceweknya ada depan pintu gitu kan. Si ceweknya emang untungnya sih mukanya gak hancur, biasa aja sih mukanya. Datang, cuman pas dilihat ke bawahnya itu, atasnya pakai kebaya merah. Pas saya lihat ke bawahnya, lah ke bawahnya ular gitu kan. Maaf. Ya, ini yang lihat Kang Robi doang atau sama temannya? Kan kata Kang Robi ada temennya nih di kosan Ya, gitu. ada temen. Saya bilang sama temen, tapi emang temen kan emang gak bisa lihat, jadi itu bukan ngewujudin ke semua orang, cuman kelihat sama saya aja. Jadi kalau ngewujud kan beda lagi, itu ngewujud si makhluknya kelihat sama siapa juga kan. Kalau ini enggak sih. Jadi sama saya kelihat, saya bilang ada cewek gitu. Kata dia, cuma ngayal aja kali, Halusinasi katanya. Halusinasi. Tapi saya perasaan saya emang bener, gak mungkin halusinasi gitu kan. Perasaan Kang Robi emang nyata gitu kan. Iya. Nah pas besoknya saya kerja, badan emang pertama mau kerja itu fit, gak ada masalah apa-apa, emang sehat gitu kan. Tapi pas kerja kok lemes badan tuh kan. Tiba-tiba ngerasain malas gitu kayak. Malas, lemes, pengennya diem aja gitu kan. Nah saya itu di rumah itu cuman bisa bertahan sampai 2 bulan lah, karena udah agak enak. Karena tiap kalau malam kan saya sholat kan, tiap sholat itu kerasa panas banget badan tuh. Nah si ibunya kan bukan orang Islam gitu, jarang ada yang sholat di atas. Bluetooth disconnected. Tapi kalau di bawah karyawan suka pada sholat sih, di lantai bawah. Kalau di atas gak ada yang sholat. Makanya pas saya sholat, tiap saya sholat itu badan tuh panas banget, kerasa panas banget ya. Nah karena udah agak tahan nih, di belakang bengkel itu gak jauh sih, ada kontrakan. Saya nyari kontrakan kan, yang ngontrak lah di daerah situ. Dan ternyata di kontrakan itu juga ada yang aneh juga sih. Ada kejadian juga. Iya, ada kejadian yang janggal lah gitu ya. Jadi entah itu, kalau gak salah hari Senin sama Sabtu, 2 hari dalam seminggu itu. Dari si keramiknya itu kan pakai keramik biasa gitu, kosan biasa sih, kosan murah lah, pakai keramik biasa gitu. Nah dari si keramiknya itu muncul belatung Kang. Dari keramik tiba-tiba muncul belatung. Tiap muncul saya buang kan, karena jijik juga kan lihatnya. Saya buang, saya sapuin itu, bersihin semuanya. Tapi muncul lagi Kang. Gak ada. Saya lihat di atas, di atap gak ada yang jatuh dari atas, gak ada. Emang pure itu muncul dari keramiknya aja. Nah setelah 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah, saya tanyain kan, udah ada yang kenal sama warga situ. Saya tanyain, maaf bang, emangnya di sini dulu pernah ada yang meninggal ya? Kang Robi gitu inisiatif nanya ke warga saya itu. Tanyain, dia bingung loh, kenapa nanya kayak gitu kan? Iya sih, emang ada dulu. Jadi dia itu penghuni kontrakan di situ. Dia itu gak keluar kamar selama seminggu kurang lebih ya. Nah si yang punya kontrakan aneh kan, gak keluar gitu nih orang. Didobrak lah, pas dilihat udah meninggal. Badannya itu udah ijo-ijo, udah bau, soalnya udah seminggu juga kan. Karena efek dari sana Kang. Ternyata efek dari sana.
Mungkin kalau bisa dibilang arwah-arwah penasaran gitu lah. Ya, bisa. Nah saya nanyain lagi nih sama teman di bengkel, ada indigo Hmm. cewek, dia main ke kosan kan, saya tanyain, nih ada yang meninggal katanya di sini, coba liatin dong, emang ada ya di sini hantunya. Nah dilihat lah dia, iya emang ada katanya, kayaknya minta didoain katanya kan, Hmm. mungkin belum sempurna lah, belum didoain. Nah malam-malam saya sholat, saya doain, saya khususin buat dia. Alhamdulillah besoknya gak ada hilang, gak ada belatung lagi, alhamdulillah. Tapi nggak sempat ngeganggu gitu. Kalau ganggu enggak sih, paling cuman muncul belatung doang sih. Itu hampir tiap hari gitu. Setiap hari Senin sama Sabtu. Kalau hari lain nggak ada sih, Oh, nggak ada. nggak ada. Kalau hari-hari biasa nggak ada, cuman 2 hari itu aja dalam seminggu itu muncul si belatung. Tapi saya anehnya itu kok hari itu gitu, kan biasanya malam Jumat kan, emang enggak, malam Jumat nggak ada. Nah, dari situ di kosan aman ya, Aman. tentram biasa gitu. Nah dari tempat kerja nih Di tempat kerja yang mulai ngeganggu. Pertama saya dengar dari temen, kalau si ibunya masih enggak yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi si bapaknya juga ngerasain itu. Jadi ayahnya si ibu tuh, si ibu bos saya tuh, ayahnya itu kalau kata orang Sunda munjung gitu. Oh. Gitu. Jadi dia muja ke siluman ular. Dan udah lama gak dikasih tumbal gitu kan. Nah pas saya suka tidur di atas tuh kan, saya suka sholat nih Ya. keganggu kayaknya sama saya. Panas mungkin Iya, ya. gak mau lah ada orang yang sholat di Iya. tempatnya gitu kan. Nah dari situ mulai, pertama saya mimpi itu jalan di hutan. Tiap di jalan itu Kang ada ular. Tiap saya mau ngelangkahin kaki itu gak bisa, Kayak karena kaku gitu. ada ular, bukan satu, banyak itu ularnya. Kok ada ular gitu, banyak lah ular gede itu Kang, kayak ular sanca lah gitu, gede-gede. Tapi tiap kejadian mimpi kayak gitu tuh ada kakek-kakek. Jadi ada pohon bambu gitu, di pinggir pohon bambunya ada kakek-kakek. Dia nunjuk si kakeknya, langkahin kakinya ke sebelah situ tuh. Nah saya nurut lah. Ke Kang Robi. Iya. Gitu. Nah, saya nurut ngelangkahin kaki sebelah situ yang ditunjuk sama si kakeknya, hilang, nggak ada si ular. Saya mimpi kayak gitu tuh ada sampai 4 kalinya. Nah yang paling ekstrim pas mimpi kelima. Kalau mimpi kelima itu bukan lagi diliatin ular, dihalangin ular, bukan. Saya itu mimpi itu jalan ke keraton, kayak candi gitu kan, gede banget. Saya masuk, gak berpikir apa-apa, masuk itu dalam mimpi. Mimpinya itu kayak gimana ya, terasa nyata aja gitu. Saya masuk, gak ada orang satupun. Pas awalnya saya masuk gak ada, tapi ada yang keluar dari satu candi itu, cewek, tapi pakai kebaya kuning kan. Pertamanya biasa ya, mukanya kan biasanya hancur, serem gimana, ini enggak, biasa aja kayak manusia biasa gitu. Cuman pas saya lihat pertama biasa, pas lama kelamaan melotot lah itu matanya sambil ngejar saya itu Kang. Saya otomatis kaget, lari itu Kang. Saya lari terus sampai keringetan badan. Saya masuklah di satu ruangan gitu ya. Masuk satu ruangan, udah gak ada tempat lari. Dia mau nyekik saya. Pas mau nyekik, saya tahan. Bentar kata saya, kamu ada urusan apa sama saya kan? Lalu dia bilang, pokoknya kamu harus mati gitu.
Dia bilang kayak gitu. Saya takut juga sih. Hmm, Kalau mati kan, kalau jadiin tumal beda lagi. Iya. Di alam manusia kan emang mati, tapi sebenarnya kita masih hidup di alam lain gitu kan. Nah saya ngomong lagi, kamu gak tahu siapa saya, kata saya. Saya gak peduli kamu mau siapa juga. Kalau udah waktunya saya bunuh kamu. Nah dari situ saya bangun, Baru kebangun gitu. bangun, keringat bercucuran. Saya ngelamun lah. Kopi dulu Kang. Yuk. Biar agak rileks nih, soalnya agak serem juga nih. Mulai keringatan nih Kang Rob. Saya juga kalau inget lagi cerita itu sebenarnya takut sih. Rasain gitu Iya. rasanya. Soalnya baru pertama kali gitu kan. Saya ngerasain yang kayak gitu. Kalau dulu kan waktu kecil emang saya dibawa, tapi cuma dibawa main doang kan. Gak sampai diancam mau dibunuh, sampai mau dibawa ke alamnya gitu kan. Saya juga sempet shock juga kan, sempet beberapa hari jadi saya gak kerja gitu. Kalau gak salah sampai seminggu saya gak kerja. Soalnya tiap kerja lemes banget badan. Dari kosan biasa sehat, fit, datang ke tempat kerja lemes. Itu setiap hari Setiap Kang Robi hari. mau kerja rasanya kayak gitu. Tiap udah sampai ke tempat kerja lemes Kang. Ditambah sial terus. Pernah saya itu parkirin mobil, saya lihat ke belakang gak ada mobil satupun Kang, kosong lah. Jadi saya gak lihat spion lagi kan, mundur aja. Tahu-taunya nabrak. Pas udah nabrak dilihat ada mobil di belakang. Sebelumnya nggak kelihatan. Sebelumnya gak ada, padahal saya lihat gini, gak dari spion. Saya langsung lihat ke belakang, kosong gitu kan. Saya mundur, ceger, nabrak. Tapi pas udah nabrak dilihat ada mobil, kok bisa gitu kata saya. Di tempat parkirnya itu di pinggir pohon gede itu. Di bengkel parkiran sampingnya pohon gede. Khusus buat parkir. Iya. Gitu. Nah, saya curiga, ini sih kayaknya jahil kata saya. Tapi itu maaf, kalau di tempat kerja kan banyak teman kerja sendiri gitu. Itu yang lainnya gimana Kang? Kalau yang lain ada yang indigo itu juga sama. Saya ngeliatin juga. Terus dia juga ngerasain Kang. Yang saya rasain itu dia juga ngerasain. Di tiap kerja di tempat kerja itu lemes emang. Hawanya itu beda. Sama apa? Yang indigo itu Iya. gitu. Jadi katanya sih bentrok mungkin ya. Bentrokan energi kayaknya. Jadi badan tuh lemes. Terus sempat pas di kosan itu, sebelum saya keluar dari tempat kerja itu, ngobrol sama yang indigo itu kan. Oh akhirnya Kang Robi keluar di sana Iya, gitu, akhirnya nggak keluar. diterusin kerjanya. Iya. Saya keluar. Karena mungkin diganggu terus ya. Iya. Tambah kan kalau saya gak kuat bisa-bisa saya dibawa sama dia. Makanya saya daripada ini cari aman aja lah gitu. Daripada saya mati gitu kan. Mati konyol ya Iya, Kang. mati konyol itu masih. Nah saya nanya juga akhirnya kan di kosan, ngobrol. Emang bener ya, ini si bapak muja gitu, muja setan kayak gitu. Dia bilang iya emang, pada udah lama sih, emang dari dulu dia sama yang gitulah. Nah sama si tetehnya itu dipanggil kan. Yang sama indigo itu. Saya coba panggil ya Bi ya. Panggil, datang katanya. Udah bisa coba aja lawan sama kamu, kali aja kamu bisa kan katanya. Kalau saya sih kalau disebutin bisa enggak sih. Jadi saya nyerahin tubuh saya ke ini aja yang jaga. Jadi saya gak, kalau disebut gak inget sih sebenarnya. Jadi setengah sadar gitu kan. Saya serahin tubuh, udah sok masuk aja gitu. Tolong lawan ini, jangan ganggu saya. Masuk lah. Tapi gak kuat akhirnya. Siapanya tuh? Saya tetap kalah.
kata si tetehnya, udah gak usah dipaksain lah, kamu gak bakalan kuat gitu. Karena emang kalau orang lain kan kayak puasa gitu ya, saya gak pernah puasa. Emang setiap saya nanya ke orang itu kayaknya turunan sih, udah dari leluhur katanya. Turunan dari Kang Robi. Iya. Ya, orang tua mungkin ya. Katanya sih dari kakek dari ayah. Kakek kan orang Ciamis, kakek masih pelosok juga, masih percaya yang kayak gitu. Dan dari situ ya udahlah kata saya, karena emang nggak kuat gitu kan, mau dilawan juga percuma lah. Saya ngundurin diri keluar. Setelah keluar, saya dibersihin dulu juga sih badan, ikhtiar lah gitu ya, mencari syariat dari orang lain. Muncul orang Sunda mah disyariatan gitu ya. Iya. Disyariatan ya alhamdulillah gitu kan, badan lumayan enakan gitu kan, tapi masih kepikir-pikir juga. Saya kesal juga sama hantunya sih. Sama hantunya, Iya. sama orangnya kan. Iya, sama orangnya sama. Padahal kerjaan enak gitu kan, teman-teman udah banyak di situ, nyaman lah kerjaan. Tapi karena digangguin. Tapi sebelumnya Kang, ada nggak teman kerja Kang Robi yang kayak Kang Robi kejadian kayak gitu, terus dijadiin maaf ya tumbal gitu, ada nggak itu? Kalau dijadiin tumbal atau enggaknya wallahu alam sih ya. Tapi katanya dulu pernah ada karyawan situ yang meninggal. Tapi wallahu alam meninggal tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba. Tadinya sehat mendadak sakit terus meninggal gitu. Makanya banyak juga sih karyawan yang bilang kalau dikasih makanan atau apa sama si bapaknya jangan diterima. Kalau mau diterima terima, tapi jangan dimakan. Kalau mau menghargai ya terima. Terus kan kalau nggak dimakan tuh nggak ngehargain kan? Kan dibuangnya di belakang dia. Oh, makanya di luar gitu. Makanya semua anak-anak tuh sih tiap ada yang dikasih makanan nih jarang pada dimakan. Soalnya takut juga kan, jaga-jaga gitu. Jadi parno ya ke kitanya juga. Soalnya saya sampai dikejar-kejar kayak gitu kan, parno banget gitu. Setelah saya kealamin kayak gitu, udahlah saya keluar kan. Nah saya kerja lagi di Ampera, warung nasi dulu. Pindah kerjaan. Ada warung nasi Ampera daerah Metro gitu. Kayak udah lama, padahal dari situ gak ada apa-apa gitu kan. Pas saya kerja lagi di sana, hari pertama itu saya nemuin cincin kan, tempat kerja itu ada batu akik ya, hampir pada kalengkahan gitu kan ya. Saya kelihat, saya ambil. Pertamanya biasa. Nah, setelah jarak seminggu dari situ, saya mimpi Kang. Setelah nemu batu itu. Ya, setelah nemu batu itu saya mimpi kan. Nah si orang itu, ada orang kakek-kakek itu ngomong dia, kalau kamu suka yang kayak gitu tuh ambil batu di sana. Dari mimpinya itu. Iya. Kelihatan, tapi saya gak berani ngambil juga. Soalnya parno juga kan. Kalau ngambil yang gitu kan nanti pasti ditemuin sosok lah gitu kan. Nah saya gak ambil tuh batu. Besoknya nih, hari Senin malam Selasa kalau nggak salah, udah Isya tuh, habis Isya kan ya. Habis Isya udah kelebatan nih Kang. Itu di mana kejadiannya? Di situ, di rumah makan itu. Saat kerja. Ya, waktu kerja. Saya kerja kan pulangnya jam 11 malam dulu. Masih normal sebelum corona itu. Masih normal, tutup jam 11 malam. Kelebatan itu. Apa itu ya? Cuma pikir gitu doang. Kerja lagi biasa, kelebat lagi. Pas ketiga kalinya ngelebat lagi, kesel saya tuh Kang. Saya lancang gitu, sompral lah. Sini kamu, jangan ngelebat kayak gitulah. Udah muncul aja di depan saya, kata saya gitu kan.
Pas saya jalan nih sebelum tutup warung tuh, 10:30 kalau nggak salah. Ini kan tempatnya itu saung-saung gitu kan. Di tiap saung itu ada TV kan. Nah, tiap mau tutup itu kita matiin TV. Nah, ada satu TV yang terakhir nih, pojok banget dekat WC. Saya takut, anehnya itu, Gak berani gitu gak berani. Saya mikir-mikir lagi, kok beda hawanya ya, awalnya, agak hawanya beda kencang banget. gitu ya. Pas saya lihat nggak ada apa-apa, saya pergi, matiin saya itu TV. TV-nya udah mati, di sampingnya kan ada toilet. Perasaan kok ada yang liatin gitu kan. Pas saya nengok, bener ada itu kan. Jelas kan. Jelas. Gimana aja kalau kita lihat manusia itu, jelas kan. Pas saya lihat, astagfirullah, saya istighfar kan. Mukanya itu hancur gitu kan. Sejenis kunti lah. Saya langsung balik badan, saya takut juga. Saya jalan udah agak jauh nih, saya lihat lagi udah gak ada, Tiba-tiba ngilang. tiba-tiba ngilang aja. Nah, setelah itu biasa pulang, besoknya temen Kang, saya gak lihat nih, tapi besoknya temen yang lihat. Ngalamin seperti Kang Robi. Tapi kalau temen itu bukan kunti sih, kayak nenek-nenek gitu Kang. Nenek-nenek pakai kebaya, pakai sarung ya, sarung kayak nenek-nenek zaman dulu lah gitu. Biasa lagi gini aja kakinya sambil nyanyi kan. Dia lewat mau pulang lah, pas lihat siapa katanya, orang yang anak-anak udah pada pulang sih semuanya. Dia jalan, pas lihat loh kok ada yang kayak gituan, dia lari lah. Itu Kang Robi juga ada di sana nggak? Saya posisi udah pulang Oh, kan. udah pulang. Dia itu jalan-jalan dulu kan, jajan sama ceweknya, pulang berdua sama ceweknya. Ternyata ada itu. Dia pulang ngomong sama saya juga kemarin sama kata saya. Cuman kalau saya beda, bukan nenek-nenek itu. Cuman nenek itu juga emang sering muncul gitu di situ. Malah dulu sempet Kang, ada tamu yang nanya kayak gini, ini rumah makan apa rumah hantu? Tamunya gitu. Iya, si konsumen yang makan itu bilang kayak gitu. Mungkin tamunya punya indra keenam mungkin. Iya, Kan? mungkin itu. Karena emang di tempatnya itu saung-saung, terus ada banyak pohon kelapa juga. Jadi suasananya itu kayak di kampung gitu ya, walaupun pinggiran kota. Auranya udah beda mungkin. Auranya beda. Tambah biasanya kan kalau tempat rumah makan kayak itu pakai penglaris gitu kan. Jadi narik lah itu auranya. Ya, biasa. Jadi banyak. Sering juga pernah dari CCTV juga pernah dijailin sama hantu. Di prank nih Kang. Prank maksudnya gimana gitu Kang? Jadi waktu tutup nih, si manajernya kan nelfon sama saya, Rob, itu beresin di lesehan atas katanya. Sama tamunya suruh pulang. Gimana Pak? Itu beresin di atas katanya. Lah di atas gak ada orang Pak kata saya. Orang semuanya udah saya usir dari tadi juga. Masa saya bohong katanya. Terus saya lihat di CCTV masih banyak orang Bi. Ya udah Pak, saya lihatlah ke atas. Saya lihat gak ada siapa-siapa Kang. Tapi di CCTV jelas banget gitu, itu ada yang makan gitu. Iya, jelas katanya di CCTV itu biasa orang-orang ngobrol makan gitu Kang. Pas saya turun, saya teriak lah Pak, gak ada siapa-siapa kata saya. Si manajernya turun juga dari kantornya. Yang bener lu katanya. Bentar lah, saya lihat lagi di CCTV katanya. Dia naik lagi ke kantornya, dia lihat lagi gak ada. Udah nggak ada langsung. Gak ada. Reaksi manajer itu gimana sih? Dia juga kayak gak percaya aja gitu kan. Masa orang tadi saya lihat kan gitu, jelas gitu. Dia bilang masa saya tadi bohong katanya. Ya bener, tadi ada orang di atas pada ngobrol. Tapi pas dilihat sama saya gak ada. Itu kejadiannya setiap malam kan? Gak setiap malam juga sih. Maksudnya waktunya gitu. Waktunya ya pasti
malam kalau kejadiannya seperti itu, tapi kadang memperlihatkan wujudnya, tapi kadang ya kayak gitu. Jadi lesehan, pada ngobrol gitu kan. Padahal gak ada siapa-siapa. Tapi kalau untuk ngeganggu juga enggak. Ngeganggu kalau sampai Jahil kayak jahil gitu. gitu. Pernah sih ada dulu yang sampai dimasukin ngamuk-ngamuk, pernah juga. Kesurupan Iya, gitu. kesurupan, ngamuk-ngamuk. Tapi itu zaman dulu sih, sebelum saya masuk, Kang. Sampai katanya itu si yang kesurupannya itu ngajak sholat bareng. Ke semua orang Iya. yang ada di sana. Kumpulin katanya semua karyawan di sini sholat bareng jeung emak katanya. Jadi katanya sih puncak orang Sunda mah karuhun didinya, Kang. Leluhur di situ gitu ya. Diturutin itu Turutin semuanya. semuanya. Berjamaah itu bareng sama Iya, yang imamnya gitu. yang imam yang lain sih. Si Oh, emak. Kan yang kesurupan cewek. Jadi imamnya tetap cowok. Tapi yang kesurupannya ikut sholat itu Ikut sebagai sholat. makmum di belakang. Sebagai makmum Sampai sholat. beres itu Sampai sholatnya. beres. Ya anehnya biasanya kan hantu takut Iya. gitu kan. Kalau bawa ibadah biasanya takut kepanasan, ini mah enggak, malah dia yang ngajak sholat kan. Yang anehnya di situ, Setelah beres sholat, setelah beres sholat dia ceramahin anak-anak, kerja yang ikhlas katanya, jangan marah-marah, gitu aja ceramah. Manajernya sampai dimarahin, jangan galak-galak sama karyawannya katanya, kasihan udah mah capek dimarahin katanya, udah yang tentrem hidupnya, udah gitu doang, suruh keluar keluar sendiri itu. sendiri. Udah beres ceramah ya keluar. Nah yang paling anehnya itu sih, kok ini malah ngajak sholat gitu Kang. Padahal biasanya yang lain takut kan Ya. Tapi pernah ada juga saya lihat yang kesurupan nih Kang, biasanya ngedenger adzan takut, Panas gitu Panas. biasanya. ini malah ikutan azan Kang. Sekarang kayaknya pintar-pintar Kang. Ini malah ikutan azan. Karena Kesurupannya itu dari 7:30 Kang, malam habis isya habis bisa sampai jam 5 pagi kesurupannya. kesurupan. Berarti nggak pada pulang San. Nungguin terus. Yang ngobatin itu 4 orang, termasuk saya bantuin itu, tapi gak ada yang sanggup itu kan. Terus jadi dikeluarin masuk lagi, keluarin masuk lagi, jadi kiriman gitu. Ada yang kirim gitu kan, yang ngirimnya itu masih saudaranya sih sebenarnya, Saudara yang kesurupannya, tapi bukan apa makhluk halus yang ada di tempat kerja. bukan. Ini yang Jahil kayaknya kan. kiriman nih, dikirim karena masalah uang kalau nggak salah. Memang kalau udah menyangkut uang itu gak tahu saudara gak tahu apa. Itu kesurupannya sampai lama banget nih. Si orang yang kesurupannya Kang, lidahnya sampai putih, udah pias gitu ya, sampai putih banget, kasihan lah. Tapi sampai pagi juga gak ada yang bisa ngobatin. Si ibunya sampai nanya, ini gimana dong, bisa disembuhin gak? Ya wallahualam Bu, saya cuma ngedoain, kalau masalah nyembuhin mah itu mah bukan urusan saya, kata saya. Saya cuma bisa doain aja. Kalau mau sembuh mah ya bawa pulang aja Bu. Jadi si ibunya itu aslinya orang Ciamis kan, orang Ciamis. Akhirnya saya suruh pulang kan. Dalam keadaan gitu. Iya, dalam keadaan gitu dia pagi-pagi jam 6 jam 7 saya pulang, dia berangkat ke Ciamis. Ternyata udah bawa pulang ke Ciamis, alhamdulillah sembuh. Dari sana ada Iya. yang ini. Kalau gitu kan sebenarnya kiriman-kiriman mah susah ya, kecuali sama ahlinya lah. Kalau yang udah ahlinya ya insya Allah lah. Kalau yang doanya mujarab, alhamdulillah mungkin sembuh ya. Tapi kalau doanya gak mujarab mah susah juga. Kadang kan banyak yang diuangkan gitu ya, banyak yang ngobatin orang-orang tapi meminta imbalan gitu kan. Komersil ya. Iya. Jadi nggak ikhlas gitu. Setahu saya itu kalau yang ngobatin gitu dia minta imbalan, ngarepin imbalan, itu jarang-jarang mujarab sih.
Menurut saya itu gak, Oh emang gitu Kang? iya, gak bagus lah. Harusnya kan emang niatnya nolong, niatnya membantu, ikhlas. Kalau misalkan kita yang ngasihnya, Kalau yang ngasihnya ikhlas, ya Heeh. gak apa-apa sebenarnya. Asal jangan ditarif gitu Asal ya. jangan dipatok itu harus Hmm. sekian, gak boleh. Kalau kebanyakan kan sekarang mah ditarif gitu kan. Ada itu daerah Garut kan, kalau nggak salah pesantren sih, tapi gak tahu namanya pesantren apa. Kalau kita masuk suruh beli aqua botol buat didoain, itu harganya 150.000. Untuk apa itu Kang? Gimana kita mintanya aja, buat apa tergantung kitanya aja sih. Jadi kalau kita buat dagang gitu, ambil botol satu, bayar Doain gitu. 150.000. Nah pas kita minta didoain, bayar lagi. Oh double gitu. Double. Itu untuk beli airnya 100.000, 100.000. untuk doanya juga Beda lagi itu. ditarif juga. Iya, ditarif juga. Soalnya pernah tuh Hasilnya belum. Hasilnya sih ada kerasa. Teman saya pernah ke sana buat penglaris dagang gitu. Sebulan 2 bulan emang bagus. Tapi kesananya mah udah biasa lagi. Kalau menurut pemikiran saya begini Kang, kalau yang dijual di mahar gitu rata-rata pakai hodam kan. Sedangkan orang itu pasti mempunyai stok hodamnya. Kita jual, habis stok hodamnya ditarik lagi, dibawa gitu. lagi, jual lagi sama yang lain kan. Makanya efeknya paling sebulan 2 bulan. Nggak lama permanen gitu Iya. ya. Beda sama yang kita puasa sendiri gitu ya. Jadi intinya percaya itu sama Tuhan aja sebenarnya. Ya benar. Gak boleh percaya sama gitulah. Adapun kita percaya sama pendamping gitu kan, hodam, tetap itu mah cuma syariat kan. Iya. Yang ngasih keselamatan atau apa tetap kan yang di atas. Jadi intinya dalam cerita saya sekarang ini kan, harus tetap berpegang teguh lah Ya, sama benar. Tuhan kan. Kalau Setuju ada sih. apa-apapun kita digangguin gitu kan, kayak saya mau dijadiin tumal, tapi selama kita ingat yakin sama yang nyiptain mah insya Allah Ya, selamat gitu. Minta keselamatannya aja gitu kan. Mungkin cukup segitu Kang Oke Kang Robi, cerita dari saya. lumayan ceritanya Kang nih. Kang Robi silakan minum dulu Kang. Iya siap. Biar agak rileks nih Kang. Agak deg-degan juga nyeritainnya nih. Oke Kang, terima kasih atas ceritanya. Buat sahabat Tete yang ingin bercerita seperti Kang Robi, bisa hubungi kami atau komentar di channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.